Oke, jadi saya ulang penjelasannya untuk pengisiannya ya. Jadi saya sudah siapkan daftar jurnal yang mau dievaluasi ya. Ada misalnya Agus Riyadi misalnya. Maka nanti dicek masing-masing ya. Cek. Nah, ini linknya sudah ada, nama jurnalnya sudah ada, dan tinggal diisi dari form yang nanti akan saya bagikan. Formnya kan sudah ada di sini. Sejauh ini jelas, masih jelas ya? Suara jelas? Jelas Pak. Oke. Nama lengkap. Jelas Pak. Oke. Nama lengkap diambil dari yang diisi di sini diambil dari nama pengelolanya ya, nama pengelolanya. Cara mendapatkannya itu di about sini. About editorial team. Silakan kalian copy nama di sini. Yang paling pertama saja enggak apa-apa. Yang penting tahu jabatannya apa. Jabatan itu biasa ada tertulis di atas. Nah, ini di copy, pindah. Kalau afiliasi atau nama lembaganya langsung paling bawah biasanya di about itu ada editorial office atau alamat atau lembaga atau nama kampus, karena semuanya ini kan lembaga kampus, tinggal di copy saja ya, copy. Atau misalnya kita sudah tahu bahwa ini UIN Sunan Gunung Jati Bandung, nah copy saja begini bisa. Terserah yang mana mau dimasukkan, yang penting ada nama afiliasi yang mewakili ya. Nah, kalau jabatan ini tadi kan bisa di copy. Oke, nama jurnalnya kan tadi Jurnal Pendidikan Islam, boleh diketik atau boleh ambil dari Excel nanti yang saya akan bagikan. Oke. Mau tanya Pak? Ya. Semisal Pak untuk penulisnya Pak lebih dari satu, bagaimana Pak? Bukan penulis. Yang pertama saja Pak. Yang pertama kan banyak itu, yang paling atas saja ambil. Yang paling atas saja. Ini bukan penulis, ini pengelola. Oh iya Pak. Iya, ini kan nama lengkap. Nah, gitu. Nah, ini isi saja ini. Nah, dari salah satu itu ya. Oke? Jelas? Kalau URL-nya bisa ambil dari websitenya ini langsung copy, atau yang dari Excel tadi kan sudah ada URL-nya saya siapkan. Oke. Atau ambil dari alamat website yang di atas ini, sama saja. Oke. Paste ke sini alamat URL. Ini kan editorial timnya, harusnya di alamat websitenya ini. Terus status akreditasi ini ada kan belum 1 2 3 4 5 6. Nah, kita untuk mengeceknya cari kata index atau accreditation certificate. Nah, itu sudah ada sini. Oh, masih Sinta 2 ya ini dia. Ini. Peringkat 2. Berarti kan di Isianta itu peringkat 2, berarti Isianta itu di sini Sinta 2. Oke? Nah, kadang juga untuk mendapatkan informasi itu kita harus cari kata indexing atau indexing. Indexing biasanya di situ ada kata Sinta. Klik saja. Biasanya kita diarahkan ke website Sinta. Atau kalau di panduan saya yang dalam bentuk PowerPoint nanti cari gambar seperti ini. Ada juga tulisannya S1 sampai S5, S6. Kalau tidak ada yang begini berarti dan kita sudah cari di indexing begini, di indexing atau accreditation certificate atau tidak ada sertifikat yang kalian bisa lihat, maka pasti statusnya belum terakreditasi. Nanti pilih saja begini, belum, kalau kalian tidak temukan. Nah, kalau ada ya silakan tinggal dipilih. Kalau URL-nya Sintanya kan ini, klik kanan copy tautan saja atau copy linknya, ini copy link, masukkan di sini. Oke? Atau misalnya tadi kita sudah lihat kalau tidak ada linknya kosongkan saja, ya, tidak apa-apa, kosongkan saja kalau kalian tidak temukan linknya. Ini tidak wajib. Nah, kecuali ini ya wajib diisi. Kalau linknya tidak wajib. Kemudian tahun pertama, kalau tahun pertama terbit kalian cek arsip.
Lihat paling pertama, paling terakhir. Ini biasanya di bagian di bagian arsip, ini arsip. Kemudian di paling akhir, jangan nextnya yang ini, yang next paling akhir. Ini. Nah, dia pasti ke akhir sekali, gitu ya, akhir sekali 2012. Artinya volume pertamanya adalah 2012, tahun pertamanya 2012. Kemudian rata-rata jumlah terbitan artikel per tahun, jumlah artikel per tahun. Caranya masuk di current, bisa current, bisa juga di arsip tapi yang terakhir. Yang arsip yang terakhir lah, edisi pertama di tahun 2023. Ini kan. Oke, klik saja ini. Edisi pertama ya tahun 2023. Nah, ini masih loading, banyak ke bawah ini harusnya. Ada beberapa. Ini masih loading. Tunggu ya, masih loading semua. Mungkin sudah selesai, hitung saja berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi yang ditanyakan adalah per tahun ya, sorry, ini per tahun. Kalau ini kan per baru nomor pertama ya, bukan dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu seperti ini, coba adik-adik lihat dulu. Dalam 1 tahun itu seperti ini nomor 1, nomor 2. Jadi harus dicek berapa jumlahnya di sini, berapa jumlahnya di sini. Tapi biasanya dalam satu nomor seperti ini itu tinggal dikali 2 saja. Kalau dua terbitan satu, kan biasa dalam 1 tahun itu ada 3 atau 4 begini, 4 volume, 4 nomor. Kalau 2 ya tinggal dikali 2, buka saya salah satunya baru kali 2, boleh. Misalnya ini, karena rata-rata itu konsisten di situ, kan rata-rata bicara rata-rata. Jadi kalau kita ambil kali 2 saja dari yang salah satu edisi itu tidak ada masalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 2 berarti 18. Ini saya 18. Nah, kalau kunjungan unik, rata per hari, cukup isikan angka, ini dapat dicek di statistik jurnal. Nah, biasanya ada statistik. Coba kita cari, kalau di slide itu, untuk lihat statistiknya, untuk isian ini ya, untuk isian ini cari state counter. State counter atau flag counter, cek average daily visitor. Nah, coba kita lihat, ada enggak di sini? Oh, ini ada. Yang ini. Nah, caranya, tapi kalian harus klik dulu ya. Nah, klik kanan, open di tab baru atau klik saja nanti di back. Nah, ini average rata-ratanya. Ini ya rata-ratanya. Average, cari kata average. Rata-rata per hari. Berarti 48. Kalau isinya 48, ini kan tinggal pilih berada di mana. Kurang 10, 10 sampai 50 atau lebih dari 50. Karena kita bicara rata-rata per hari, tadi kan average-nya ada, berarti pilihannya nomor 2, ya kan? Oke. Kalau lebih dari 50, berarti pilihannya yang ini. Tapi kalau berada di 10 sampai 50, pilihannya ini. Kalau kurang dari 10, berarti pilihannya ini. Nah, itu saja jadi acuan kita. Ya, karena tadi berada di 48, ya berarti 10 sampai 50. Saya ulang ya. Jadi cara carinya itu ada di ini. Cari yang gambar bendera-bendera begini, atau gambarnya bentuknya seperti ini. Ini nih ada di bawah ini. Saya perbesar. Yang ini state counter atau yang bendera-bendera ini. Klik saja. Dan kalau sudah diklik, cari yang kata average atau rata-rata. Ini kan 48. Kalau yang bentuknya state counter, bentuknya begini. Nanti kalau state counter bentuknya di sini. Average ini 34. Pokoknya cari kata average. Average itu bahasa Inggris. Average bacanya. Artinya rata-rata. Ini 34 contoh ya. Sejauh ini jelas? Sebelum saya lanjut, jangan sampai bingung-bingung atau artinya maksudku terdengar jelas dia apa, nanti kan kalian ulang dan praktek saja menginput. Sejauh ini masih jelas suaranya? Halo? Iya, Pak. Oke, saya pasang cas dulu ya. Nah, sambil itu isian berikutnya adalah banyaknya kunjungan. Kalau kunjungan itu kalian bisa cek. Coba kita lihat dulu.
sorry, kunjungan sudah ya. Selanjutnya sitasi. Kalau untuk yang isian ini, kalau di petunjuk yang ada di sini, nah ini bisa dicek cek di Google Scholar-nya saja ini, ya, bisa juga lewat ini. Kalau pilihannya ada 1, 2, 3, 7, 8, 14, 15 sampai 30 atau lebih dari 30. Cara ceknya, coba perhatikan. Saya kembali ke jurnalnya tadi ya. Nah, ini bagaimana cara melihat dari ini? Biasanya kita harus cari Google Scholar-nya. Cukup cari Google Scholar-nya saja. Caranya di indexing tadi, kan ada Google Scholar itu ya. Ini diklik saja, open new tab atau diklik saja. Nah, ini tapi kalian harus cek by year ya, by year. Klik year-nya dan jumlahkan di tahun yang sama. Misalnya 2020 kan sama tahunnya 2020 ya. Jumlahkan saja 7 tambah 8 15. 15 tambah 12 itu 20, 27 tambah 7 berapa? 15, 27, 34, 34 tambah 12, 40 berapa tadi? 46, ya pakai lebih dari 30. Jadi kalau istilahnya sudah lebih dari pilihan yang ada, misalnya lebih dari 30 ya sudah, enggak usah hitung lagi. Kalau kalian lihat sudah jumlahnya 2020 kan banyak ke bawah ini ya, sudah lah pasti lebih 30. Sudah, kalian pilih saya 30. Kalau distribusi penulis dalam 3 tahun terakhir, kalau misalnya kalian mendapatkan informasinya, kalian lihatlah di edisi terakhir tadi di mana, arsip di edisi pertama tahun 2023. Klik. Kalian bisa lihat penulis-penulisnya dari mana. Kalau dari Indonesia semua kalian lihat nama-namanya atau ada instansinya begini, atau dari namanya kelihatan Indonesia semua berarti dalam satu instansi. Kalau ini kan sudah pasti ada dari Thailand, kita lihat ya, berarti satu negara sudah pasti ada Indonesia, ada dari Filipina, oh ini banyak. Jadi coba kita lihat pilihannya. Kalau pilihannya itu kan 1, 2, 3, 5 sampai 5. Kita lihat sini. Kita sudah dapat tadi berapa? 1, 2, 3 Indonesia ya pasti. Ada Malaysia 4, 4 ya, 4. Kalau rata-rata 4 ya 3 sampai 5. Kalau kalian tidak dapat, pilihannya 1 saja. Kalau ada negara asing 1 saja, atau kalian lihat namanya dari nama lah, karena biasa kadang dia tidak muncul afiliasinya. Pilih 2 kalau nama asing, biasanya Kentara gitu. Tapi kalau misalnya nama Indonesia semua atau kalian ragu, pilih 1 saja ya. Kalau tadi kan kelihatan 4, berarti 3 sampai 5. Nah, cara ceknya sekali lagi di edisi terakhir. Save. Semua jurnal itu ada arsipnya begini, kemudian pilih edisi terakhir di tahun 2023 ya, edisi terakhir. Situ nih kalian lihat. Oke. Yang berikutnya adalah banyaknya abstract view. Kalau ini di panduan Excel, nah ini dicek di dalam arsipnya ya, ada kata tulisan seperti ini. Oke. Pilihannya adalah ini jumlahnya. Ini dalam 3 tahun terakhir per artikel. Jadi cara ceknya itu kita buka salah satu artikel. Ini kan sudah kelihatan. Coba lihat rata-ratanya 81, 34, 32, 35, 17. Ini rata-ratanya dalam per artikel per dalam 3 tahun terakhir. Ya kita ambillah ambil rata tengahnya lah. Jadi mungkin berada di sini. Ini ya, 26 sampai 50 lah rata-ratanya, kan ada juga di bawah. Ya kalian lah yang menentukan saja ya. Intinya kan ada 81, ada 38, ada 32, 35, ya mungkin 26 sampai 50 rata-rata. Ini cuma rata-rata. Kalau unduhan sama, biasanya melihatnya itu di PDF-nya, PDF view-nya.
Kalau di panduan itu kan saya tunjukkan di download, bisa di download review 14, 9, 1, 3, sekian sekian. Itu mungkin kalau kita pilih ya mungkin berada di rentang ini 1 sampai 25. Oke ya, paham ya? Kalau jumlah pengindeks, kalau di panduan yang saya lihat itu jumlah pengindeks, lihat yang logo-logonya ada berapa ini, atau indexing tadi. Biasa ada di samping kanan itu, gambar logo-logo itu biasa juga di bawah. Kalau tidak ada, masuk ke eh, yang kalau ini indexing atau abstracting. Indexing atau index kan jumlahnya 12. Tulis saya 12. 12. Oke, jadi ini paham ya? Kalau isian-isian di atas itu paham ya? Halo? Sudah jelas isian-isian yang saya perlihatkan sampai sejauh ini? Oke. Nah, selanjutnya Pak. untuk variabel A, B, C, D itu sampai sampai D nanti kalian lihatnya berdasarkan data yang saya sudah berikan. Ini kan ada kodenya ini ya, dan seterusnya ke sana. Nah, sesuai dengan pedomannya. Ya, terus B3, oke, B4, oke, B5, B6, B7, B, B2, satu tadi ini sama C2, C3, C4, B1, B2, B3, ini juga B. Nah, ini double ya, D4-nya double. D4-nya ini double. Kasih sama saja ya, double. D5. Ini E1. Kalau sesuai dengan panduan, nah, cek kalau S1 temukan di website seperti ini ya, media sosial ini. Kalau tidak, cukup pilih WA group. Ya, kalau tidak ada, cukup satu saja. Tapi kalau misalnya kalian lihat di websitenya, mana websitenya? Ini kan tidak ada. Ini kan satu saja. Oke, maka kalian pilih WA group. Kemudian yang ini, nah, ini kan tadi ada Google Scholar. Caranya cek di bagian indexing. Kalau di panduan itu di sini lihat. Ya, di bagian logo kalau ada gambar-gambarnya. Kalau tidak ada, dia ada di indexing di bagian ini. Cari kata indexing atau index. Cek saja. Kebetulan ada ini. DOAJ. Sedikit lagi busuknya ya. Save. Garuda. Stage. Dimension. Ini sudah.
dekat barat. Oke, ini saja. Kalau sudah selesai, tinggal kirim. Oke, selesai satu, kemudian kirim jawaban lain. Oke, mulai lagi dari awal. Baru mulai lagi yang nomor 2. Seperti itu ya. Videonya ada mau ditanyakan? Itu videonya. Nanti saya saya sampaikan ke kalian video rekamannya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya jelaskan hal yang lain?